skårer i 5. Melakoni laga debut paling bersejarah sepanjang hidupnya, sang monster gol Erling Haaland langsung mengamuk secara barbar di panggung Piala Dunia 2026. Meski berstatus sebagai debutan, amukan gila Haaland sukses memimpin satu skuad Norwegia membantai Irak 4-1 pada Selasa malam di Stadion Boston. Sekaligus resmi menggagalkan kesempurnaan dan menggugurkan kegagahan para wakil Asia yang sebelumnya sempat tampil tak terkalahkan. Lantas, sepuas apa amukan Haaland hingga bikin lini belakang Irak kena mental dan melakukan blunder lawak di lapangan? Mari kita bongkar kegilaan sang monster Nordik pagi tadi. Sebelum peluit sepak bola laga ini dibunyikan, tim-tim asal benua Asia sebenarnya sedang berada di atas angin dan memegang rekor yang sangat disegani pada matchday pertama. Mulai dari kejutan manis Jepang yang sukses menahan imbang raksasa Eropa Belanda dengan skor penuh drama 2-2, hingga ketangguhan Arab Saudi yang sukses menahan imbang Uruguay 1-1 serta perwakilan Asia lainnya. Benua kuning mendadak terlihat sangat gagah, perkasa, dan sulit dikalahkan di mata dunia. Publik sepak bola mulai jemawa bahwa tim-tim Asia kali ini punya mental baja yang tidak bisa dipandang sebelah mata di panggung internasional Amerika Serikat. Namun, kegagahan dan keangkuhan catatan rekor tak terkalahkan milik benua Asia itu seketika sirna dan runtuh berkeping-keping di Boston. Sehingga Mesopotamia Irak yang diharapkan bisa melanjutkan tren positif tanpa kekalahan milik benua Asia justru dibuat kelimpungan dan tak berdaya di akhir laga. Padahal Irak layak mendapat apresiasi besar karena sanggup memberikan perlawanan sengit dan merepotkan Norwegia sepanjang 75 menit pertama pertandingan. Berdasarkan data statistik resmi, Norwegia sangat dominan di akhir laga dengan menguasai 61% penguasaan bola dan sukses melepaskan total 12 tembakan, di mana 5 diantaranya tepat sasaran mengarah ke gawang Irak. Dominasi mutlak di fase akhir inilah yang membuat wakil Asia tumbang secara tragis. Bagi kalian yang belum tahu, kemenangan gemilang kemarin malam bukan sekedar raihan 3 poin biasa bagi publik Norwegia. Ini adalah momen sakral kembalinya sang singa Nordik ke panggung tertinggi sepak bola dunia setelah absen dan tertidur pula selama 28 tahun lamanya. Terakhir kali bendera Norwegia berkibar di putaran final Piala Dunia adalah pada tahun 1998 silam saat turnamen digelar di Prancis. Negara Skandinavia ini juga belum pernah tampil lagi di kejuaraan Eropa sejak tahun 2000. Menariknya, tepat 2 minggu setelah Euro 2000 usai, Erling Haaland lahir ke dunia. Dan kini hampir 26 tahun kemudian, bocah ajaib itu sendiri yang datang membawa negaranya lepas dari tidur panjang hampir 3 dekade. Penantian ini tentu menyisakan rasa lapar yang luar biasa. Norwegia datang dengan status kuda hitam potensial setelah mencatatkan perjalanan sempurna di babak kualifikasi UEFA dengan menyapu bersih 8 kemenangan beruntun, di mana Haaland mengamuk dengan mengemas 16 gol selama kualifikasi tersebut. Panggung sebesar Piala Dunia biasanya menjadi momok mengerikan yang membuat kaki para pemain debutan bergetar akibat demam panggung. Namun aturan alam itu sama sekali tidak berlaku bagi seorang Erling Haaland. Penyerang andalan Manchester City bertubuh kekar ini resmi menuliskan tinta emas dalam buku sejarah dengan mencetak 2 gol sekaligus di laga debut turnamen internasional besarnya. Lewat tambahan 2 gol ini, rekor gol internasional Haaland kini menyentuh angka fantastis, yaitu 57 gol hanya dalam 51 pertandingan bersama timnas. Strategi permainan Norwegia sebenarnya sudah sangat mudah ditebak lawan. Lini tengah mereka akan berusaha mengalirkan bola secepat mungkin ke area lebar lapangan untuk mencari pemain sayap atau bek sayap yang bergerak maju ke depan.
Cara ini sangat efektif di babak pertama, di mana Norwegia gencar menyerang dari sisi kiri melalui kombinasi pergerakan sayap kiri Antonio Nusa dan bek kiri David Moller-Wolf. Keran gol pertama sang monster pecah pada menit ke-29 lewat proses favoritnya. Saat tim bergerak maju dari sayap, Haaland melakukan lari menusuk ke dalam kotak penalti yang hampir mustahil dihentikan. Lalu menyambar umpan saling silang manja Moller-Wolf demi membawa Norwegia unggul 1-0. Meskipun Norwegia unggul duluan, Irak terbukti datang dengan persiapan taktik yang sangat matang. Skuad singa Mesopotamia fokus penuh memutus aliran bola ke tengah lapangan dan sukses meredam kreativitas Martin Odegaard serta Sander Berge. Hasilnya, Irak mendominasi lini tengah dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-39. Berawal dari visi jenius Amir Al-Amari yang bermain kuat di Polandia bersama Cracovia, ia melepaskan umpan asis akurat yang sukses diselesaikan menjadi gol lewat sundulan tajam sang striker andalan Ayman Hussein. Namun aura mengerikan dan tekanan fisik yang dipancarkan oleh Erling Haaland setelah itu terbukti sukses merusak fokus pertahanan lawan. Saking ngerinya teror mental dari Haaland, lini belakang Irak melakukan kesalahan yang tak termaafkan pada menit ke-43. Bek Irak, Said Tazen yang menguasai bola sendirian di sisi kanan justru panik di bawah tekanan Haaland yang sedang melakukan pressing ketat. Alih-alih mengoper bola ke depan, Tazen melakukan operan back pass yang terlalu lemah ke arah kipernya. Penjaga gawang veteran sekaligus kapten Irak Jalal Hassan ikut panik dan melakukan kesalahan fatal saat mencoba menyapu bola. Tendangan sapuannya justru membentur kaki Haaland yang sedang berlari, membuat bola rebound berbalik arah masuk ke gawang sendiri. Gol akibat kerja keras pressing Haaland ini langsung mengubah skor menjadi 2-1 sebelum jeda babak pertama. Kemenangan telak ke-41 atas wakil Asia ini tidak hanya membuahkan 3 poin perdana yang sangat krusial, melainkan juga memecahkan rekor produktivitas baru bagi tim nasional Norwegia. Sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di panggung turnamen mayor sekelas Piala Dunia maupun Euro, negara Nordik ini tidak pernah sekalipun mampu menggelontorkan lebih dari 3 gol dalam satu pertandingan tunggal. Gelontoran 4 gol malam tadi resmi menjadi catatan gol terbanyak Norwegia dalam sejarah turnamen akbar internasional mereka. Setelah 2 kali Haaland beraksi, pemain Norwegia lain baru kelihatan pada menit ke-76. Sang kapten timnas sekaligus pemimpin Arsenal Martin Odegaard memamerkan sihir visinya lewat eksekusi sepak pojok yang sangat akurat. Bola lambung tersebut sukses disambut oleh bek Genoa Leo Ostigard yang melompat tinggi tanpa kawalan untuk menghujamkan sundulan keras ke dalam gawang Jalal Hassan. Skor berubah menjadi 3-1, sekaligus menegaskan bahwa skema bola mati Norwegia akan menjadi senjata yang sangat haram untuk disepelekan. Penderitaan mendalam skuad Irak pagi itu akhirnya ditutup dengan sebuah tragedi ngenas yang menimpa sang striker Ayman Hussein pada masa injury time babak kedua. Di menit-menit akhir laga saat para pemain Irak mulai kelelahan akibat terus menggembur keluar, Norwegia mendapatkan peluang lewat skema serangan balik cepat. Erling Haaland yang berniat memburu gol ketiga alias hat-trick melepaskan sebuah sundulan tajam di dalam kotak penalti. Ayman Hussein yang turun jauh ke belakang untuk membantu pertahanan berniat menghalau bola. Namun sundulannya justru salah arah dan bersenang masuk ke dalam gawangnya sendiri. Gol bunuh diri apes tersebut resmi menutup papan skor menjadi pembantaian brutal 4-1. Dengan hasil ini, Norwegia sukses menempel ketat Prancis di puncak klasemen sementara grup I. Mengingat grup I dicap sebagai grup neraka karena dihuni oleh raksasa Prancis, penguasa Afrika Senegal, Norwegia, dan Irak. Kemenangan perdana ini menjadi modal yang sangat krusial. Pasalnya, mengantongi 4 poin sering dianggap sebagai angka aman untuk bisa lolos ke babak sistem gugur. Minimal sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik.
Norwegia selanjutnya akan menghadapi tantangan berat melawan timnas Senegal yang diprediksi akan tampil habis-habisan setelah menelan kekalahan pahit dari Prancis. Sekarang, menurut analisis liar kalian, apakah lini tengah Norwegia mampu bermain lebih kompak saat menghadapi tim elit di laga berikutnya? Dan apakah Haaland bakal sukses merebut gelar sepatu emas di akhir turnamen nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Starting 11 Moment. Lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa terus update info dan ulasan-ulasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.